Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silahkanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya, laki-laki dan perempuan, berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Anak-anak Yakub yang iri terhadap perlakuan baik Yakub kepada Yusuf melebihi saudara-saudaranya menghasilkan kebencian di dalam hati mereka. Kebencian yang ditunjukkan dengan menolak bersikap ramah kepada Yusuf. Kebencian yang disirami dan dipupuk terus akhirnya berbuah di dalam keinginan untuk membunuh Yusuf. Keinginan membunuh Yusuf itu dibatalkan dan diwujudkan dengan menyingkirkan Yusuf dari hidup mereka dengan menjual Yusuf kepada pedagang budak Midian yang membawanya ke Mesir. Misi jahat mereka terpenuhi. Tetapi kemudian mereka harus melaporkan kepada ayah mereka tentang keberadaan Yusuf yang diutus menemui mereka di padang penggembalaan. Supaya tidak disalahkan, mereka lalu merancang cerita bohong dramatis yang menciptakan interpretasi salah bagi pendengarnya. Mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub menerima jubah Yusuf yang berlumuran darah, langsung menafsirkan bahwa anak yang dikasihnya itu telah diterkam dan dikoyak oleh binatang buas. Anak-anak Yakub memang tidak mengatakan bahwa Yusuf telah diterkam dan dimangsa binatang buas, tetapi mereka sengaja menciptakan ilusi. Ilusi adalah interpretasi yang salah atas rangsangan pada panca indera. Panca indera menerjemahkan objek yang diamati dengan cara yang tidak semestinya. Akibatnya, persepsi orang yang bersangkutan terhadap objek yang diamati mengalami pergeseran dari yang semestinya. Ilusi mengubah persepsi seseorang tentang realitas karena dibangun berdasarkan dugaan. Anak-anak Yakub dengan sengaja memanipulasi hati dan pikiran Yakub dengan memanfaatkan kelemahan mata dan telinga orang tua mereka untuk menciptakan persepsi yang salah terhadap fakta yang dihadapi. Anak-anak Yakub sengaja menciptakan kesan bahwa jubah Yusuf ditemukan berlumuran darah akibat dikoyak binatang buas. Ketika melihat jubah Yusuf yang berlumuran darah, Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Yakub menolak untuk dihibur oleh anak-anaknya. Yakub mengalami kesedihan berkepanjangan. Kedukaan begitu dalam yang dialami Yakub karena dia begitu mengasihi Yusuf, lebih dari anak-anaknya yang lain. Ditambah lagi, Yakublah yang memerintahkan Yusuf untuk mengunjungi saudara-saudaranya di padang gembalaan Sikem. Perasaan bersalah yang timbul karena merasa sebagai orang yang menyebabkan terjadinya kematian yang tidak dikehendaki itu. Yakub bertekad akan tetap berkabung hingga hari kematiannya tiba. Kejahatan yang dilakukan anak-anak Yakub tidak hanya menyebabkan penderitaan kepada Yusuf, tetapi juga menyebabkan penderitaan panjang kepada Yakub ayahnya. Suatu perbuatan selalu memiliki akibat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Suatu perbuatan baik selalu menghasilkan hal baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebaliknya, suatu perbuatan jahat selalu menyebabkan hal buruk kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia mengajarkan prinsip penting untuk dijadikan panduan dalam berinteraksi dengan orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Prinsip sederhana ini menjadi panduan penting bagi setiap orang percaya untuk menjalani hidup bersama orang lain.
Prinsip positif sederhana ini menjadi panduan penting bagi setiap orang percaya dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita semua ingin diperlakukan baik oleh orang lain, karena itu kita harus memperlakukan orang lain dengan baik terlebih dulu. Kita semua ingin orang lain bersikap sopan kepada kita, karena itu kita harus memperlakukan orang lain dengan sopan terlebih dulu. Kita semua ingin orang lain bersikap jujur kepada kita, karena itu kita harus bersikap jujur kepada orang lain terlebih dulu. Kita semua ingin orang lain bermurah hati kepada kita, karena itu kita harus bermurah hati kepada orang lain terlebih dulu. Kita semua ingin orang lain bersikap ramah kepada kita, karena itu kita harus bersikap ramah kepada orang lain terlebih dulu. Hal sebaliknya juga kita inginkan. Kita semua tidak ingin diperlakukan tidak baik oleh orang lain, karena itu kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Kita semua tidak ingin orang lain bersikap tidak sopan kepada kita, karena itu kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak sopan. Kita semua tidak ingin orang lain bersikap tidak jujur kepada kita, karena itu kita tidak boleh bersikap tidak jujur kepada orang lain. Kita semua tidak ingin orang lain bersikap tidak ramah kepada kita, karena itu kita tidak boleh bersikap tidak ramah kepada orang lain. Menjalankan semua tindakan positif kepada orang lain terlebih dulu merupakan ekspresi dari kasih kita kepada orang lain. Itulah inti dari seluruh Taurat.